Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema praktik coaching untuk supervisi akademik. Saya Neng Yuni Asyura HN dari SD Negeri Awilega. Saya Nani Triana dari SMPN Negeri 1 Parungkuda. Saya Ika Prahmawati dari SD Negeri Ciganas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nani, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik Bu, luar biasa. Baik ya, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching itu ya. Namun sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ini ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Jadi agar Ibu tahu juga ya, nanti untuk rubrik yang akan menjadi penilaian saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang guru atau coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang tentunya Ibu sudah memiliki ya, kompetensi dari coaching yang memiliki kehadiran umum, menjadi pendengar yang baik ya, dan juga mengajukan atau memberikan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa juga ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu, ketika melakukan sebuah proses coaching, jangan lupa menerapkan alur tirta ya. Alur tirta itu sendiri memiliki tujuan untuk kemudian identifikasi, menjadi acuan rencana dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Dan bagaimana, apakah bisa memahami? Bisa Bu. Oke. Selanjutnya kalau begitu, sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Baik Bu, boleh silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama, ini kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, jadi yang saya ingin kembangkan dalam percakapan nanti yaitu kemampuan presentasi saya ya Bu ya, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik, jadi kompetensi yang akan menjadi atau yang akan saya kembangkan ya Bu ya, yaitu menjadi pendengar yang aktif, yaitu dengan menggunakan metode atau teknik rasa. Baik, memang mendengarkan aktif itu adalah kunci agar kita bisa menggali permasalahan coachingnya ya. Nanti untuk pertanyaan terakhir, ini terkait indikator ketercapaian dari pengembangan yang seperti apa yang akan Ibu capai. Baik, jadi peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya akan menggunakan keterampilan ini ya Bu, yang saya akan tingkatkan itu. Lalu saya juga akan membimbing murid dalam pembelajaran agar coaching juga dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang mereka temui. Baik, semoga di semua indikator yang Ibu sampaikan tadi, yaitu teknik tirta dan ide-ide solusi dari coaching, bisa tergali secara maksimal dan bisa tercapai ya. Baik, Ibu, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga nanti dalam proses coachingnya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan. Hanya itu Ibu yang ingin saya sampaikan. Selebihnya silahkan Ibu nanti memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya berjalan lancar ya, sesuai indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, Ibu sudah siap? Siap Ibu, terima kasih. Nah, silahkan ya dimulai Baik. percakapan coachingnya. Selamat siang Bu Ika, apa kabarnya? Siang Bu, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Jadi kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Bu.
Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Bu, tapi mungkin nanti di akhir sesi aja. Oke, baik. Jadi kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu. Siap Bu. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching hari ini? Saya ingin agar bisa memanajemen waktu Bu lebih baik lagi. Baik, jadi apa itu definisi tujuan akhir yang hendak Ibu capai? Saya ingin bisa mengelola waktu saya lebih baik lagi agar semua tugas dan tanggung jawab saya bisa saya selesaikan dengan baik, begitu Bu. Bagus, bagus sekali Bu. Jadi apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching hari ini? Saya ingin bisa memanajemen waktu, bisa memilih mana yang pertama harus saya lakukan. Harapannya semua tugas saya dapat terselesaikan dengan baik sesuai jadwal. Oke, baik. Jadi sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu. Jadi apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam memanajemen waktu? Begini Bu, saya terlalu banyak diberikan tugas tambahan. Jadi kadang saya merasa bingung tugas mana dulu yang harus saya lakukan. Sedangkan semuanya penting juga, begitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi boleh diceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana perasaan itu muncul? Iya, jadi selain saya mengajar guru kelas, saya memiliki tugas tambahan ya Bu ya di sekolah sebagai bendahara. Jadi saya mengerjakan LPJ BOS, terkadang saya juga mengikuti tugasnya sebagai pembina pramuka, dan juga ada lagi nih kebetulan saya sekarang sedang mengikuti guru penggerak Bu. Jadi kadang bingung dalam mengelola waktunya, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, begitu Bu. Oh begitu, jadi saya paham nih Bu. Jadi bagaimana nih yang Ibu untuk menghadapi situasi tersebut? Tentu saja ya Bu, saya hampir stres ya Bu ya menghadapinya. Bahkan kemarin karena banyak tugas begitu ya Bu, saya mengalami sakit juga ya karena semua tugas harus selesai tepat waktunya, begitu Bu. Oh begitu, baik Bu. Jadi kita akan bersama-sama mencari solusi ya Bu untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Tidak Bu, intinya saya ingin agar bisa memanajemen waktu lebih baik ke depannya, begitu Bu. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan dalam hal manajemen waktu? Rencana saya akan membuat catatan tentang setiap tugas yang saya akan kerjakan. Kemudian saya akan membuat timeline dan strategi pencapaiannya, begitu. Wah, bagus sekali Bu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritas saya adalah agar semua tugas berjalan lancar dengan baik, begitu Bu. Oh iya. Jadi apa nih Bu strategi yang hendak Ibu capai dalam tujuan hal manajemen waktu ini? Dari timeline yang saya buat tadi ya Bu ya. Kemudian saya akan menentukan pekerjaan sesuai skala prioritas saya Bu. Termasuk saya akan membuat refleksi dan evaluasinya. Bagus sekali Bu. Jadi itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan memanajemen waktu. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu. Apa komitmen Ibu dalam rencana aksi yang sudah Ibu buat? Rencananya saya berkomitmen untuk memanajemen waktu lebih baik lagi, salah satunya dengan membuat jadwal atau timeline dalam setiap tugas yang diberikan, sehingga tugas-tugas yang saya dapat tertata lebih sistematis lagi. Oh seperti itu. Jadi Bu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman atau rekan sejawat, bahkan kepala sekolah jika saya menghadapi kesulitan dan menyelesaikan tugas-tugas saya, termasuk operator sekolah. Nah bagus sekali itu Bu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu hari ini? Saya akan terus
melalui sesi coaching hari ini? Alhamdulillah Ibu, perasaan saya lebih tenang, lebih plong karena saya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh saya. Sekali lagi Ibu, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Saya izin pamit Ibu. Assalamualaikum. Baik Ibu, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nani. Selamat siang Bu Ne. Ya, terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya hanya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi ya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Bu Neng, jadi saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Bu. Iya. Jadi tadi saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, ya, sesuai dengan standar yang kita tuju. Alhamdulillah, saya senang sekali Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya. Ya. Namun demikian saya juga melihat berbicaranya ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan lagi ya intonasinya. Saya mengerti Bu, jadi saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi ya Bu ya. Nah, dari diskusi kita, apa nih langkah konkret ke depannya yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di sesi coaching? Baik, jadi saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot. Bagus ya, itu adalah langkah yang baik. Jadi, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan terakhir nih ya pertanyaannya, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Baik, jadi saya merasa lebih memahami ya Bu ya, dimana saya juga perlu berkembang dan saya berterima kasih banyak atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ya, Sukses mangga selalu Ibu ya, Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, praktik coaching modul 2.3 untuk supervisi akademik telah kami laksanakan. Mudah-mudahan praktek coaching hari ini bermanfaat khususnya bagi kami semua dan untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.